Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting pada saat sekarang ini. Baiklah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 evaluasi proses hasil pembelajaran biologi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang anates untuk soal pilihan ganda. Pada pagi hari ini dengan anggota kelompok itu saya Despiar Lalatul Putri sebagai moderator dan rekan saya Desi Wayuni, Dian Aldavera dan Fani Azharah Putri. Baiklah, untuk anates ini dikembangkan oleh Dr. Andes Karno, MPD, dan Yudi Wibisono. Pada anates ini, pada halaman awal, ada 4 menu. Yang pertama itu anates untuk pilihan ganda, yang kedua anates untuk uraian, dan ada juga menu untuk keluar, dan ada email, pengiriman email untuk pengembang, dan ada web dari anates tersebut, www.anates.com. Langsung saja kita buka anates untuk pilihan ganda. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Desi Wahyuni. Kepada Desi dipersilahkan. Share screen-nya belum nampak, moderator. Apakah sudah kelihatan? Sudah, moderator. Baiklah, untuk tahap pertama itu ada file, di mana pada file ini kita akan mengisi data mentah, yaitu atau file baru. Nah, di file baru ini kita akan melihat menu, di mana menunya yaitu ada jumlah subjek. Di sini kami membuat jumlah subjek sebanyak 10 ke 15. Dan dengan jumlah butiran soal sebanyak 10. Dan jumlah pilihan jawaban yaitu 5 dari A, B, C, dan D, serta E. Kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat ada kolom di sini dapat kita lihat pada kolom dari ke bawah itu ada angka sampai 15. Di sana itu nanti akan ditulis nama-nama dari objek atau nama-nama dari siswanya. Sedangkan untuk kunci jawaban, itu adalah kunci jawaban dari soal-soal yang akan kita analisis. Baiklah, untuk nama pertama yaitu Andrianto. .
Yang kedua Amelisa. Alvan Fuandi. Dea Yenita. Dita Amanda. Syahira. Fatimah. Syifa Azhara. Nisa Fitri. Ika Rahayu. Nurul Syafika. Al-Fajri. Syahrul. Mardian Syah. Zulfahmi. Baik, itulah nama peserta didik kita pada hari ini. Untuk kunci jawabannya, yang pertama itu D, E, B, C, B, A, D, A, D, A. Nah, teman-teman, untuk memindahkan dari satu kolom ke kolom lain, cukup ditekan Enter saja. Untuk Andrianto, yang pertama itu D, E, B, C, A, D, A, D, A. D, D, E, B, C, A, D, C, D, A. D, E, B, C, B, A, D, C, D, A. D, D, E, B, C, B, A, D, A, D, A. D,
E, B, C, A, D, A, D, A, B, E, B, C, B, A, C, C, D, A, D, A, B, C, A, D, B, D, A, D, E, B, C, A, C, 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 D, A, D, moderator. E, B, A, B, A, D, A, B, A, D, B, 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 A, C, C, D, A, D, E, B, C, B, A, C, C, D, A, D, E, B, A, B, A, D, A, B, A, D, E, B, A, 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 D, C,
D, A, D, E, B, C, B, A, D, C, B, A, D, E, B, A, B, A, D, A, D, A. Baik, segitulah data yang diinput untuk peserta didik, di mana jumlah subjeknya tadi 15, jumlah butir soalnya itu 10, dan kunci jawabannya itu ada 5, A, B, C, D, dan juga E. Nah, kita kembali lagi ke menu utama. Apakah kelihatan penyaji? Belum, moderator. Nah, untuk setelah kita masuk dari file data mentah, nah sekarang kita masuk ke dalam penyekoran, di mana penyekoran ini akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Despia Lailatul Putri. Pada Despia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Desi Wayuni. Setelah file kita sudah dibuat, sudah ada data mentahnya, kita akan langsung kepada penyekoran. Pada penyekoran ini terdapat 3 menu pilihan. Yang pertama itu penyekoran data, skor yang dibobot, dan olah semua otomatis. Olah semua otomatis ini termasuk ke dalam olah data. Kita masuk ke dalam penyekoran data. Apakah terlihat rekan-rekan? Gimana rekan-rekan? Terlihat, Putri. Baiklah, pada penyekoran ini kita dapat melihat skor dari peserta didik tersebut. Skor yang dari Amelisa betul 7, Alvan Fuandi betul 9, dan Dia Yunita betul 10, serta Diva Amanda 9, dan begitu seterusnya. Di sini kita dapat melihat pada soal nomor 1, semua siswa menjawab dengan benar. Pada soal nomor 2, hanya Fatima yang tidak menjawab dengan benar. Pada soal nomor 3, menjawab dengan benar. Dan nomor 4, ada 4 orang yang menjawab salah. Pada soal yang kelima, ada 7 siswa yang menjawab salah. Pada soal yang ke-6, 1 siswa menjawab salah. Pada soal ke-7, ada 4 siswa yang menjawab salah. Dan pada soal 8, karena dia sangat sulit, maka hanya 5 siswa yang menjawab dengan benar. Pada soal yang ke-9, ada 5 siswa yang tidak menjawab dengan benar. Pada soal ke-10, semua siswa menjawab dengan benar. Dan kita dapat mengetahui rata-rata dari nilai tersebut, yaitu 7,87, dan standar deviasinya itu 1,25.
Apakah kelihatan rekan-rekan? Masih di skor data. Baiklah, pada menu ini kita dapat bisa mengurutkan nama siswanya itu berdasarkan skor yang tinggi ke rendah. Kita checklist aja yang bagian peta yang ini. Maka didapatkan skor siswa yang tertinggi dan yang terendah. Selanjutnya kita masuk kepada skor yang dibobot. Pada skor yang dibobot ini, dia Yunita benar semua dan skor aslinya itu 10. Skor bobotnya 10. Nomor subjek pada penginputan data tadi adalah nomor 4 dari Dea Yunita. Begitu seterusnya. Dan jumlah subjek yang kita inputkan tadi ada 15, serta butir soalnya ada 10, bobot untuk jawaban yang benar 1, dan bobot untuk jawaban yang salah 0. Pada skor yang data di bobot ini, menunya ada untuk kita bisa mencetaknya, atau kita bisa mengganti bobot dari data yang kita inputkan. Untuk olah semua otomatis bisa kita olah melalui uji reliabilitas, kelompok unggul dan asor, dan daya pembeda tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, kualitas pengeco, dan rekap analisis butir. Untuk olah data ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desi Wayuni. Kepada Desi dipersilahkan. Baik, terima kasih Desviala Putri. Nah, pada olahan data ini, seperti yang dikatakan oleh Desvia tadi, terdapat 7 poin. Yang pertama, reliabilitas. Di reliabilitas ini, kita dapat melihat rata-rata, yaitu sebesar 7,87, dengan simpangan baku 1,25, korelasi dari X dan Y 0,57, dan reliabilitas tes 0,72. Seperti yang terlihat pada kolom, itu Dea Yanita Putri, Dea Yanita, dengan skor ganjilnya 5, dan skor genapnya 5, jadi total skornya yaitu 10. Begitu seterusnya, seperti Andrianto, skor ganjilnya 4 dengan skor genapnya 5 dan skor totalnya 9. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, kita masuk ke unggulan dan asor. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kelompok yang unggul ada berjumlah 4 orang, yaitu ada Dea Yenita, Anjanto, Alfa Andi, dan Diva Amanda. Dengan skor 10 dan selebihnya 9. Untuk kelompok asor, terdiri dari 4 siswa juga, dengan skor 7 dan juga 6. Di bawahnya dapat kita lihat ada jumlah jawaban benar dari data kita. Kelompok unggul ini yaitu kelompok yang
Baik, kelompok unggul ini yaitu kelompok yang nilainya di atas atau nilainya lah yang lebih tinggi. Sedangkan kelompok Aswad ini dapat dikatakan nilai yang rendah. Baik, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya ada daya pembeda. Nah, untuk daya pembeda ini, dapat kita lihat nomor butiran pertama itu, kelompok atasnya ada 4 orang, kelompok kelas bawahnya juga ada 4 orang, dengan daya pembedanya yaitu 0. Indeks DP. Indeks DP ini maksudnya yaitu indeks pembeda. Jadi indeks pembedanya itu 0,00. Nah, untuk indeks pembeda yang nomor 2, yaitu kan nilai bedanya adalah 1. Nilai bedanya adalah 1. Nah, di sini kita simpulkan semakin tinggi daya pembeda, maka semakin bagus pula soal tersebut. Baiklah, kita kembali ke menu utama. Korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini dapat kita lihat ada yang non, pada signifikan itu ada non, ada signifikan. Nah, untuk tentang materi ini akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya tentang kualitas pengecoh akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fani Azara Putri. Kepada Fani dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kualitas pengecoh. Nah, di sini dapat terlihat yaitu jumlah subjeknya 15, butir soal 10, dan bintang 2 itu merupakan kunci jawaban, di mana 2 plus termasuk sangat baik, 1 plus baik, 1 minus kurang, 2 negatif sangat buruk, dan 3 negatif sangat buruk. Nah, kembali kita lihat ke contoh soal nomor 2. Itu di mana yang pertamanya itu ada terdapat 3 negatif, yang berarti termasuk itu sangat buruk. Nah, kita lihat di soal nomor 4 itu ada terdapat 2 positif, yang dimana berarti sangat baik. Begitu juga untuk soal-soal selanjutnya. Nah, untuk
itu kita dapat menentukan di Anates ini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fani Azhara Putri. Itulah penjelasan dari kelompok 3 tentang penggunaan Anates untuk pilihan ganda. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.